hamdan wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberikan irodah dan inayahnya dalam acara presentasi dan bedah visi misi sekolah SDN Cibubur 2. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SDN Cibubur 2, saya beserta orang tua, perwakilan orang tua, komite dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Dalam acara ini pada hari ini tidak banyak yang akan dilaksanakan. Yang pertama acaranya adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga presentasi dan bedah visi misi sekolah SDN Cibubur 2 oleh Bapak Kepala Sekolah, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir doa tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, dimohon hadirin untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana rahmat dan karunia-Nya hari ini tiba saatnya kita berkumpul dalam rangka kegiatan presentasi visi misi sekolah sekaligus bedah visi misi sekolah. Untuk kenapa harus dibedah, supaya ada aplikasi atau penerapan yang lebih optimal. Salawat dan salam mudah-mudahan terlibatkan pada Nabi alam Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selamat mati dan jangan arja Allah ya Rabbal Alamin. Bapak pemandu acara yang dalam hal ini Bapak Yuni Ahmad, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu Dewan Guru SD Cibubur 2, Bapak pengawas, Bapak unsur komite, tak lupa juga untuk anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Terima kasih hari ini kalian dapat bersama kegiatan ini. Dan tentunya
kalian pun nanti harus menjadi ujung tombak ya untuk tersampaikannya, untuk gregetnya visi misi sekolah kita. Sebelumnya juga mari kita gelorakan ketika Bapak mengeluarkan Ciu berdua, kita semua sudah kompak. Ciu berdua, si manis. kurang greget. Sekali lagi, Ciu berdua, Si manis. terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu mengawali tentunya saya akan mulai dari penyampaian profil awal SD kita. Selanjutnya juga bahwa SD Cibubur 2 ini kita sama-sama ketahui bahwa SD Cibubur 2 itu berada di pusat keramaian kota ya. Itulah foto udara SD kita ya. Terus Hirin Usik ya, Hirin Usik dalam artian kita ada di pusat yang memang tidak jauh jarak kita dengan ibu kota kecamatan, dengan pusat kecamatan, dengan pusat-pusat publik yang ada di kecamatan Cibubur. Mungkin hanya berjalan beberapa. Sekolah kita ingin sekolah yang berstandar nasional. Tampangna hayong kamu lapang, hoyong bangunan bertingkat, ya. Kondisinya asri, bersih, termasuk juga anak-anak nyaman dalam belajar. Sehingga pada akhirnya Bapak dan Ibu, inilah visi-misi kita yang apakah ini masih dipandang layak dan perlu kita terapkan kembali atau tidak. Terlebih ke depan Bapak dan Ibu, nah ini setelah visi-misi kita ini ditetapkan kembali, ini yang akan kita masukkan ke dalam kurikulum sekolah kita, dimasukkan ke sini ya. Visi-misi kita tadi, apakah pertanyaannya ketika bedah visi ini, pertanyaannya masih layak gula si manis? Nah ini Pak Komite Cibubur 2, alhamdulillah prestasi kita 3 tahun terakhir selalu juara umum kaitan dengan ajang talenta, bahwasannya visi kita itu adalah unggul dalam prestasi, mandiri, sehat, dan agamis. Hari ini kita bedah visi kita untuk gula si manis ini. Tentunya kita punya indikator yang latar belakang, indikator yang harus menjadi frame kita ke depan. Yang pertama, lebih unggul dalam perolehan 8 dimensi profil lulusan ya. Sekarang itu kan adopsinya, regulasi yang sekarang itu penekanannya bukan lagi pada profil pelajar baca, tapi ke dalam 8 dimensi profil lulusan. Selanjutnya nilai capaian pembelajaran, ANBK, dan ujian akhir jenjang sekolah. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa ada regulasi terbaru yang terkait dengan ini kelas 6. Ini anak-anak kelas 6 nanti akan ada ujian di akhir jenjang pendidikan yang dikenal dengan tes kemampuan akademik. Insya Allah itu berbasis komputer nanti. Makanya dari sekarang wali kelas, bapak wali kelas 6 itu sudah mulai uji cobakan ya. Gitu. Siap ya? Siap. Belajarnya lebih giat ya? Ya. Kasih anak-anak. Yang kedua, lebih unggul dalam capaian ketuntasan kompetensi 3 aspek kebudayaan serta kualitas lulusan. Yang ketiga, lebih unggul dalam meningkatkan pelayanan akademik dan non-akademik. Nah ini mengakar pada kita selaku pelaksana teknis, pada guru-guru ya. Kalau saya selaku kepala sekolah ya harus maksimal melayani Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu guru itu betul-betul Pak, sekarang ada program apa? Mangga. Kita mengenal mangga itu adalah mapal siswa, ngawaskeun siswa, nganturkeun siswa, ya.
Yang selanjutnya harus mengakar pada diri kita, ini 4 tahun luhur kita. Terus jadi jargon Ciberdua pas masuk ke kantor teh aya jebul, jentul, dekul, guru hasilnya. Ya, tuh aya naon teh Bu, ulan gitu ya. Makanya aku teh sama-sama ketika pising itu, pising aya ulan, unggul itu dari sana. Pas ningali Ciberdua masuk ke Ciberdua, langsung Pak Aris ya, Pak Komite saya melihat pas masuk ke ruang kantor Ciberdua teh aya jebul, jentul, dekul, guru naon kaitan dengan output hasil pembelajaran. Guru. Yang selanjutnya program rujuk. Nah, mohon pakai sama ya. Guru ngajujuk ke home visit ya. Yang menjadi misi, mohon maaf. Dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah, SD Cibubur 2 menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan prestasi bidang akademik, non akademik sebagai cerminan 8 dimensi profil lulusan. Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya, 8 profil lulusan itu apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Meningkatkan pemberdayaan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Makanya kalau senantiasa kita melaksanakan juga yang namanya in-house training, workshop, keterlibatan kita di dalam kegiatan KKG, di gugus KKG mata pelajaran agama ya, Pak Aris ya. Selanjutnya KKB juga, sekarang ada KKB yang booming dan menjadi pilot prestasi kita, KKB bahasa Sunda. Selanjutnya juga ada KKB sekarang PJOK ya. Itu insya Allah Cibubur 2 mah kudu betul-betul menjadi pilot project kita atau yang terdepan. Meningkatkan pemberdayaan kualitas gaya di guru yang tadi. Selanjutnya yang ketiga, ini mohon maaf salah penomoran Bapak Ibu ya. Menumbuhkan nilai pendidikan karakter Pancasila dan agamis. Ya, lulusan Cibubur 2 harus benar-benar memiliki karakter jiwa Pancasila serta nilai agama. Yang jelas kalau nilai keagamaan kita adalah agama Islam. Adab dulu, ilmu dulu. Adab yang paling didahulukan. Yang keempat dan yang keenam, meningkatkan kemitraan dalam mendukung kegiatan sekolah. Insya Allah kita itu senantiasa melakukan kerjasama dengan semua stakeholder yang ada. Kamu udah main di pusat kota ya, dengan kecamatan, dengan desa, dengan puskesmas, dengan organisasi-organisasi di lingkungan kecamatan lainnya, mungkin dengan lembaga ekonomi terdekatnya kita punya bertetangga dengan GOR Pandawa ya, itu yang harus kita tekankan. Selanjutnya setelah misi ini kita berbicara tujuan. Ini tujuan kita. Yang pertama saya tekankan, Pak Komite, anak-anak, profesional pendidik. Nah, gitu, profesional pendidik. Nah, pendidik di Cibubur 2 itu kami laporkan kepada orang tua dan usul komite, semuanya kita sudah sesuai kualifikasi akademik. Semuanya terus lulus sarjana pendidikan, ya S1. Yang selanjutnya teknik. Nah, teknik itu apa beneran? Penjaga sekolah dan operator, insya Allah. Apa yang bisa kita maksimalkan harus memaksimalkan. Selanjutnya, rata-rata hasil belajar peserta didik atau output lulusan berkarakter memenuhi 8 dimensi profil lulusan. Jadi terus dibahas 8 dimensi profil lulusannya. Kita paham semuanya. Yang terakhir, terwujudnya sekolah yang agamis, berbudaya,
bermasyarakat yang ditunjukkan dengan pembiasan keagamaan dan penerapan 5M serta berjiwa jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya sebagai penambah Bapak dan Ibu, karena kita itu harus peka terhadap perkembangan, kita dalam kaitan kurikulum menerapkan kurikulum Merdeka secara utuh dengan penyempurnaan dalam pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Ada 4 komponen utama dalam dimensi deep learning tersebut. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan yang menjadi orientasi pencapaian 8 dimensi tadi. Profil lulusan yang secara otomatis terintegrasi. Kedua, prinsip pembelajaran yang berkesadaran, kebermaknaan dan menggembirakan. Nah, Bapak Ibu guru sok nyanyi tadi di kelas. Oh, itu anak-anak harus nanya. Sok nyanyi tadi di kelas, menggembirakan ya. Sekarang mah sok ayah nyanyi ya. Betul, sok ayah. Pembelajaran ayah nama terus menggunakan IT-nya. Bapak Ibu guru, umur di kelas tinggi mah, ini kelas 5 dan kelas 6 kan? Yang hadir ya? Terus nyanyi Chromebook, nyanyi laptop, nyanyi fokus di kelas, gembira ya? Kadang sudah dijadikan makade, gembira tersebutnya dong seseringkingnya nak main HP terus ya? Main HP boleh, tapi ada batasannya ya. Tong di rumah kamu 10 wengi masih kene nih pamugat ya, belakang pamugat aja pada ibu ya. Ada 4 komponen utama dimensi profil lulusan, anu 8 ya, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Yang selanjutnya insya Allah kita punya target di pembelajaran ini. Targetnya yang terakhir, bangunan sekolah sesuai standar nasional pendidikan dan meraih juara provinsi tahun 2025-2026. Tepuk tangan untuk memotivasi kita. Ini target. Tercapai dan tidak tercapai tergantung usaha yang kita laksanakan. Selanjutnya ini beberapa dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, kepada Ibu kita tutup dulu yuk dengan pantun. Karena cium berdua, pantunnya 2 ya, anak-anak ya. Bapak yang mencoba cakep ya. Budaya berburu angka ke Nusa Dua. Belok kiri kedapatan anak angsa. Kami guru dan PTK SD Cileunyi 2 bertekad diri cerdaskan anak bangsa. Satu lagi, ke Sukabumi ke Puncak Manis. Sungguh indah di perjalanannya. Visi kami gula si manis. Semoga dimudahkan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan atau presentasi bedah visi misi sekolah SD Negeri 12 sudah dilaksanakan. Kita menunjang acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Barangkali ada dari Bapak atau Ibu guru, orang tua, komite, atau anak-anak mungkin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, mungkin saya perwakilan daripada salah satu orang tua siswa di sekolah ini.
Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait poin tersebut, kalau di akademik sudah jelas itu kaitannya dengan mata pelajaran yang kita atau yang anak-anak pelajari. Nah, yang non akademik berarti kaitannya di luar itu. Nah, yang mau saya tanyakan berarti kaitannya dengan ekstrakurikuler di sekolah ini, Pak. Ya, di sekolah ini tentunya kemarin ada beberapa wali kelas sudah menyebar di grup-grup WhatsApp. Itu kalau nggak salah ada sekitar 8 apa 6 eskul ditambah eskul wajib. Nah, apabila salah satu misalkan anak saya memilih lebih dari 2 ekstrakurikuler, boleh atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nantinya misalkan di kelas 1 itu anak saya sukanya eskul voli dan pramuka. Apakah di kelas nanti ketika dia beranjak sudah dewasa atau kelas atas, katakanlah kelas 4 dan kelas 5, anak saya minatnya berubah. Jadi misalkan eskul silat atau karate. Nah, bisakah sekolah nantinya ke depan memfasilitasi terkait misalkan kejuaraan-kejuaraan di luar kejuaraan resmi? Itu mungkin dua pertanyaan yang saya ajukan terkait masalah non akademik, yaitu ekstrakurikuler di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua. Mungkin mau dijawab langsung atau Langsung ya. Terima kasih Pak Ade. Dan tepuk tangan untuk perwakilan orang tua juga kaitan dengan tadi menanyakan prestasi non akademik dan secara teknis apa-apa bisa satu siswa memilih dan apakah sekolah akan memfasilitasi di luar kegiatan rutin kedinasan gitu sebetulnya. Jawabannya Pak De, insya Allah semuanya bisa, ya semuanya bisa. Yang jelas ketika pemilihan non akademik itu betul, non akademik itu adalah kaitan dengan eskul, ya. Insya Allah eskul yang kita laksanakan baik olahraga maupun bidang keagamaan, bidang seni, ya. Keminatan yang itu akan kita fasilitasi. Di sini kita akan mencantumkan ini salah satu contohnya termasuk study club, English club, oke mangga, ya. Kita punya eskul komputer, nah olahraga ada bola voli, ada futsal, ada karate kita insya Allah menghadirkan pelatih yang profesional di bidangnya. Nah, kalau eskul insya Allah juga terintegrasi dengan guru olahraganya yang ada di sini. Selanjutnya bisakah anak memilih? Bisa. Maka pengaturannya nanti secara teknis mungkin penjadwalan dan sebagainya. Sekolah pun akan mendorong perlombaan-perlombaan di luar kedinasan. Dengan kedinasan mau pertumbuhannya ajang talenta saja. Nah, kita sudah banyak ya prestasi di luar itu. Seperti kemarin ada juara storytelling tingkat kabupaten. Ini ada satu lembaga pendidikan futsal melaksanakan. Terima kasih untuk olahraga, ya. Dan kita selalu yang terbaik di bidang futsal. Atau juga silat, ya. Sampai ke provinsi kan kita kemarin. Tahun kemarin kita berangkat ke provinsi, memberangkatkan 2 orang siswa terbaik kita lomba di dalam provinsi. Itu mungkin jawabannya padanya. Hal tersebut bisa kudu bisa difasilitasi oleh sekolah. Insya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Tuh mungkin ya. Selanjutnya, maka Pak Ayam. mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Halo, perkenalkan nama saya Azra Putra Bayi Akandia. Saya ingin menanyakan apakah ekskul terpengaruh terhadap nilai?
Sudah, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Ini berani sekali. Bapak walaupun tidak ada korelasi secara langsung ya, menyampaikan bahwa anak-anak yang terlibat di ekstrakurikuler itu ya, insya Allah ada penilaian tersendiri dari para pemegang ekskul. Yang jelas ke dalam laporan pendidikan pun ada disampaikan ya di sana. Dari ekskul pramuka misalnya, ini yang pramuka yang wajib ya, yang wajib. Yang jelas di sana tercantum nilainya sangat baik ya, cukup ya. Apalagi ekskul pramuka. Nih Bapak bahas sedikit kaitan dengan ekstrakurikuler itu akan berpengaruh besar terhadap kedisiplinan kalian ya. Ekskul di olahraga, ekskul di agama itu jelas. Itu walaupun tidak berpengaruh secara ini nilai di ekstrakurikuler misalkan bidang olahraga itu bagus ya, matematikanya 5 misalnya, nah 50 nilainya tidak akan otomatis dari nilai 100, tidak, tetapi itu jadi bahan pertimbangan juga bagi Bapak Ibu wali kelas. Dan lambat laun itu akan berpengaruh track ataupun kedisiplinan kalian yang dibentuk melalui ekstrakurikuler pramuka misalnya, itu insya Allah akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap bagaimana kalian disiplin dalam belajar. Dunia yang jelas itu tatanan ekstrakurikuler itu secara tidak langsung berpengaruh, betul ya. Bapak menyampaikan itu berpengaruh ya, berpengaruh. Itu mungkin ya. Pertanyaannya kan di sana, berpengaruh, tetapi nilai secara langsung otomatis ya, tidak karena matematikanya nilainya jelek, karena di SO ini bagus ya, masih ada tahapan dan bagian dan sebagainya. Itu hanya berpengaruh secara tidak langsung, gitu ya jawaban dari Bapak ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menambahkan. Tidak mungkin anak yang berprestasi di ekstrakurikuler di akademiknya pasti akan secara vertikal berhubungan ya, secara anak aktif pasti di pelajaran kan aktif ya, itu mungkin ya. Dan muarabah langsung aja ya, nilai 50 jadi 100 semua gitu, itu mungkin ya jawabannya. Hanya penekanannya untuk anak-anak, silakan kita menyediakan spare waktu untuk ekskul keminatan di hari Sabtu. Karena kan pembelajaran kita sampai Jumat ya. Untuk ekstrakurikuler keminatan itu menyediakan waktu di hari Sabtu. Insya Allah ya, itu akan menambah prestasi kita, menambah gairah kita, menambah motivasi kita kaitan dengan belajar akademik di hari efektif Senin sampai Jumat. Itu mungkin jawaban dari Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Maka saya rupanya pertanyaan dari audiens sudah cukup, kita akhiri saja acara yang kelima, yaitu doa tutup, yang mana marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak komite yang kami hormati beserta jajaran Pak Wakil Ketua dan Pak Ustadz Dedi, seluruh rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru atas nami sekolah sejarah kendali dengan kami ada ketika hal baik yang kalian dapatkan di sini. Tapi ketika selama 6 tahun di sini, terutama ketika mungkin kelas 6 proses selanjutnya esok hari, ya jelas bangunnya pun akan cepat ya. Selanjutnya tentunya pada kesempatan ini anak-anakku yang
Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama, ingin Bapak sampaikan selamat untuk kalian semuanya. 64 siswa di pundak Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa itu tersendiri. Habis komputer keras dan doa orang tua.